Selamat sore Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 20 September 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Diundang ikut pelatihan, ratusan perangkat desa di Maluku malah diterlantarkan. Sekitar 468 perangkat desa di Maluku merasa diterlantarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri pada Jumat 20 September 2024. Pasalnya ratusan perangkat desa yang terdiri dari aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa ini diundang untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas selama 3 hari di Kota Ambon, terhitung 17 hingga 20 September. Mereka diminta mengikuti pelatihan itu dengan biaya perjalanan ditanggung pribadi masing-masing. Nanti setelah kegiatan selesai baru ditebus oleh panitia penyelenggara. Sayangnya hingga kegiatan telah usai, ratusan perangkat desa itu malah diabaikan panitia dan terlantar di salah satu hotel di Kota Ambon yang menjadi lokasi pelatihan. Hal itu diungkapkan salah satu peserta Uria Mekudi yang merupakan Ketua PPD Tonwawan, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Dan sekarang sudah waktunya check out dari hotel, tapi mereka belum mendapat informasi apa-apa. Dijelaskan total peserta yang hadir sekitar 468 orang, karena terwakili masing-masing 4 orang dari 117 desa. Dia berharap agar panitia pelaksana segera menyelesaikan persoalan ini. Pantauan tribunambon.com di lokasi hanya terlihat puluhan perangkat desa yang masih bertahan di lokasi kegiatan. Baik ransel, kopor maupun barang bawaan mereka memenuhi lobi hotel. Karena waktu check out kamar telah tiba. Mereka hanya bisa menunggu dengan harapan kedatangan panitia pelaksana agar segera membayar biaya transportasi mereka. Kami waktu pertama datang di tempat ini kan kami menggunakan transportasi kami masing-masing. Kami menggunakan transportasi kami masing-masing, ada yang menggunakan kapal, ada yang menggunakan pesawat dan lain-lain. Tapi info dari teman-teman kami yang ada di hotel sebelah, biaya transportasi itu dikembalikan semua satu paket itu per orang itu 3 juta. Sedangkan kami punya transportasi dengan pesawat itu 1.780.000 sekian. Itu untuk tiket pesawat. Belum lagi kami punya perjalanan dari kami punya tempat tinggal menuju bandara. Naik pesawat, setelah itu kami datang, kami belum langsung kegiatan. Nah, kami masih berapa hari lagi kami tinggal di penginapan kami masing-masing. Tinggal di penginapan kami masing-masing. Setelah itu hari kegiatan baru kami datang di hotel sini. Nah, setelah kami datang di hotel kami kegiatannya 4 hari. Teman-teman di sebelah itu, teman-teman di sebelah tidak menerima dengan biaya transportasi yang rata-rata satu orang dikasih 3 juta. Tidak cukup. Iya, tidak cukup untuk masing-masing punya akomodasi datang dan kembali. Nah, terus kami kan di hotel ini kan check out-nya jam 12. Tapi sampai sekarang kami belum dapat kepastian berkaitan dengan check out. Terus ada surat yang kami harus tanda tangani. Surat pernyataan tentang tanggung jawab mutlak. Kenapa saya tidak kasih surat ini lebih awal? Karena ada pernyataan di bagian terakhir di poin pertama itu telah disampaikan dan dihitung dengan benar. Artinya itu berkaitan dengan perincian keuangan. Otomatis harusnya ada perincian keuangan dulu baru saya tanda tangan surat ini saya kasih. Nah, sekarang ini saya tanda tangan, saya serahkan tanpa ada perincian keuangan buat saya. Karena poin terakhir, apabila kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan tersebut, kami bersedia untuk menyetor aturnya, kami bersedia harus menyetor kembali ke kas negara. Nah, dalam situasi begini kami belum punya perincian keuangannya. Bagaimana mungkin kami bisa tanda tangan surat yang perinciannya tidak ada sama kami? Itu. Dalam situasi sekarang kami luntang-lantung di sini. Ini Bapak dong ikut kegiatan apa, dari mana yang selenggarakan? Ini kegiatan ini nih Bu. Ini kegiatannya ada di sini. Ini kami punya kegiatan. Ini pemerintah Provinsi Maluku, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ibu. Pelatihan PKAD, pengurus kelembagaan desa ini. Sepuluh dari 34 kursi DPRD Ambon wajib koalisi.
Ada 6 partai politik yang tidak memiliki fraksi utuh di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon periode 2024-2029. Keenam partai tersebut ialah PAN dengan 2 kursi, PKS 2 kursi, P3 2 kursi, Hanura 2 kursi, serta PSI dan Buruh masing-masing 1 kursi. Sehingga 10 kursi milik 6 parpol ini akan dibentuk menjadi 2 fraksi gabungan. Ketua DPRD Kota Ambon sementara Moritz Tamaela mengatakan sebagai pimpinan pihaknya dihadapkan dengan tugas awal yakni memfasilitasi 6 parpol tersebut untuk menjadi fraksi gabungan atau koalisi. Dijelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPD Provinsi dan Kabupaten Kota, parpol yang tidak mencapai fraksi utuh wajib membentuk fraksi gabungan. Lanjutnya, dari 10 kursi yang ada diharapkan bisa dibentuk menjadi 2 fraksi koalisi dengan sebaran masing-masing fraksi gabungan tersebut diisi oleh 5 kursi. Jika 2 fraksi tersebut telah dibentuk, maka pada periode 2024-2029 di DPRD Kota Ambon terdapat 9 fraksi yang terdiri dari 7 fraksi utuh dan 2 fraksi gabungan atau koalisi. Yang belum tercapai kami tingkatkan. Hebat. Bapak Ibu sekalian sidang paripurna yang kami hormati, bertolak dari semangat inilah, maka atas kepercayaan saudara-saudara, kami ada di sini menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan sementara DPRD Kota Ambon untuk janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, ada saudara-saudari mengikuti dan menirukan kata janji ini juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha mendengar dan Maha mengetahui. Forkopimda Kota Ambon yang kami hormati, tokoh agama dan tokoh masyarakat, para lurah, kepala desa dan raja, para kepala sekolah, para kepala puskesmas, rekan-rekan media, massa elektronik dan online yang kami Kita beralih ke berita selanjutnya. Penjabat Sekretariat Daerah Maluku Tenggara mengakui penyumbang IKP terbesar berasal dari keterlibatan ASN dalam politik praktis. PJ Sekda Kabupaten Maluku Tenggara Nikodemus Ubroh mengakui keterlibatan aparatur sipil negara pada kontestasi pemilu 2024 menjadi penyumbang terbesar Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP. Hal tersebut diungkapkan dalam rapat koordinasi bersama stakeholder yang dalam rangka menghadapi pemilihan kepala daerah 2024 yang digelar oleh Bawaslu Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati, Jalan Abraham Kudubun, Jumat 20 September 2024. Diketahui Malra menduduki peringkat kedua wilayah rawan tinggi di Provinsi Maluku, serta masuk dalam posisi ke-84 Indeks Kerawanan se-Indonesia pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya ini tentu menjadi tanggung jawab bersama untuk menurunkan atau mengawal pilkada ke depan. Dijelaskannya pada tahapan kampanye ASN boleh hadir mendengar visi misi, tetapi tidak harus bergerak atau memberi bahasa tubuh merespon atau mendukung calon. Upaya konkret terus dilaksanakan pemerintah daerah untuk menjaga netralitas ASN, baik lewat imbauan, juga membentuk tim netralitas ASN di BKPSDM, demi menjaga kondisivitas Pilkada Serentak 2024. Terkadang masyarakat kurang mendapatkan informasi ruang yang memungkinkan keterlibatan dan partisipasi mereka dalam proses pilkada sering tidak diketahui. Untuk itu menjadi tugas kita bersama, baik itu unsur penyelenggara, bagaimana pemerintah daerah dan termasuk tokoh-tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembahasan partisipatif, memberikan pembelajaran dan penjelasan terkait hak dan kewajiban warga negara.
masyarakat dalam memesan, saya yakin pasti akan terus ditingkatkan. Ruang-ruang dan saluran platform harus terinfokan secara luas. Tribunals harga daging ayam di Pasar Langgur, Maluku Tenggara stabil, 1,2 kg dijual Rp55.000. Harga daging ayam di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara terpantau stabil dan tidak mengalami kenaikan. Pantauan Tribun.com hari ini menampak dari 7 lapak yang berjejer semuanya menjual daging ayam dengan harga yang seragam, tergantung ukuran besar kecil daging ayam tersebut. Untuk daging ayam ukuran paling kecil atau 1,2 kg dijual Rp55.000, sedangkan 1,5 kg berada di harga Rp70.000. Untuk ukuran 1,6 kg dibanderol Rp75.000, untuk ukuran besar 1,8 kg ada di harga Rp80.000. Namun salah seorang pedagang di Pasar Langgur mengatakan untuk daging ayam harganya tetap stabil, jarang ada kenaikan. Kata dia, masyarakat di sini cenderung mengkonsumsi ikan dibanding daging ayam. Daging ayam kebanyakan dibeli dalam jumlah besar ketika ada hajatan besar. Harga ikan di Pasar Binaya Masohi pekan ini terpantau stabil. Harga berbagai jenis ikan di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah terpantau stabil. Pantauan Tribambon.com hari ini rata-rata pedagang menjual dengan harga yang sama, yakni Rp10.000 hingga Rp20.000 per tumpuk sesuai ukuran dan jenis ikannya. Salah seorang Mama Mala menuturkan saat ini harga berbagai jenis ikan stabil lantaran stok ikan masih normal dikarenakan cuaca mendukung untuk nelayan melaut. Dikatakan harga jual tingkat eceran seperti saat ini sudah berlangsung sejak 1 bulan menjelang Ramadan. Ia menjelaskan untuk ikan momar kecil dijual Rp10.000 per tumpuk, ikan momar sedang Rp20.000 per tumpuk. Sedangkan untuk ikan kawalinya sedang Rp20.000 per tumpuk dan ikan cakalang yang berukuran kecil Rp25.000 per 3 ekor, untuk ukuran sedang Rp20.000 hingga Rp35.000 per ekor. Sedangkan untuk ikan tuna sirip kuning seharga Rp20.000 hingga Rp50.000 per ekor tergantung ukurannya. Ini kayak akan sedikit turun. Ya. Sedikit murah. Tadi yang matinya ada mahal kan, tadi baik atau tadi. Oh, ini tadi. Yang dari belakang yang masih tulisnya masih 30 sampai jam. Biasanya 7 ya. Betul. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 20 September 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal